Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengulas sedikit lagi tentang fosil gali kelor dengan fosil gali asem, yang mana ini juga pernah saya dapati sebuah pertanyaan tentang sebuah energi yang terkandung secara alami, baik yang terkandung di dalam fosil gali kelor ataupun di dalam fosil gali asem. Tentunya pada sebuah fosil gali asem dengan fosil gali kelor yang memang benar-benar sudah aktif secara alami. Begitu teman-teman ya. Seperti yang sudah sering saya ulas di video-video saya sebelumnya, bahwasanya tidak sedikit memang kita menjumpai fosil gali kelor ataupun fosil galih asem, bahkan dari jenis fosil-fosil galih lainnya dan juga fosil kayu lainnya, yang banyak sekali di situ meskipun menghimpun energi secara alami, tapi ternyata faktanya tetap saja energinya pasif, sehingga tidak bisa maksimal dipakai atau dipergunakan, lebih tepatnya tidak maksimal bisa dimanfaatkan oleh pemakainya, baik itu dipergunakan dengan niat untuk dipakai sebagai sarana terapi atau dipergunakan dengan niat untuk dipakai sebagai media-media lainnya, termasuk proteksi, penetralisir, dipercaya juga sebagai pengasihan secara umum, dan juga dipercaya sebagai penunjang kewibawaan dan lain sebagainya. Ya, langsung saja untuk jenis fosil gali asem dengan fosil gali kelor yang memang benar-benar aktif secara alami, ini memang juga bermacam-macam, bervariasi. Ada yang lemah, ada yang sedang, ada yang kuat, ada juga yang super kuat. Dan ini juga sudah pernah berkali-kali saya ulas di video-video saya sebelumnya. Namun masih tetap saja ada yang kurang bisa memahami, khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula. Dan ini saya maklumi dikarenakan sahabat-sahabat yang masih pemula ini selain harus mengerti secara teori, juga harus sering-sering memegang secara langsung, sering-sering juga mengamati, melihat secara langsung. Tapi untuk sahabat-sahabat yang sudah senior, ini sudah pasti sudah paham teman-teman ya. Sudah pasti paham. Untuk itu video ini mungkin kurang terlalu penting buat sahabat-sahabat yang senior, dan mudah-mudahan cukup bermanfaat sekali khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula. Ya, langsung saja ya, pernah saya menjumpai sebuah pertanyaan yang mana pertanyaan ini pada sebuah energi yang terkandung pada fosil gali kelor dengan fosil gali asem. Setelah saya lihat, saya deteksi secara langsung karena waktu itu saya berjumpa dengan pemiliknya yang bersangkutan secara langsung. Setelah saya lihat di situ memang benar-benar aktif secara alami. Namun setelah dites, dilakukan pengetesan seperti yang pernah saya lakukan di beberapa bulan yang lalu, yaitu menggunakan senapan angin sasaran gelas, ternyata gelasnya masih tetap saja pecah. Itu alasannya kenapa? Dikarenakan meskipun energi tersebut itu aktif, ternyata energinya lemah. Nah, lemah di sini ada beberapa faktor yang mungkin faktor tersebut bisa kita ketahui secara langsung atau mungkin saja tidak bisa kita ketahui secara langsung, karena untuk faktor-faktor alasan mengapa fosil gali kelor atau fosil gali asem ini meskipun aktif memiliki himpunan energi yang lemah, itu kadang juga ada kalanya kita harus mengetahui secara keseluruhan lebih detail lagi, dikarenakan kadang bagian luarnya tidak sama dengan bagian tengahnya atau bagian dalamnya. Karena tidak sedikit juga kita menjumpai fosil entah itu dari jenis fosil apapun, terutama dalam tema kali ini yaitu fosil gali kelor dengan fosil gali asem. Jika kita lihat sekilas dengan kasat mata, ini memiliki material yang cukup bagus. Ya, material yang cukup bagus di sini yang sudah pernah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya, terutama pada bagian seratnya, yang selain memiliki serat rapat, padat dan halus, juga memiliki kepadatan material atau kepadatan bahan yang lumayan padat. Karena ada juga dari bahan fosil gali kelor dengan fosil gali asem, ini memiliki bahan yang agak sedikit kropos, kurang padat artinya. Meskipun tidak kropos, ini biasanya ada bagian-bagian yang kurang padat, sehingga itu juga mempengaruhi energi secara alami, sehingga energinya ini meskipun ada energi yang lebih dominan ke arah proteksi, tetap saja kurang kuat, meskipun energinya lebih dominan mengarah ke arah proteksi, sehingga pada saat pas pengetesan, ini tetap saja tidak mampu bertahan karena energinya kurang kuat. Ya, sekali lagi khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula, ini perlu diketahui bahwasanya dari bahan ini sangat berpengaruh besar sekali, sangat menentukan sekali dengan energi alami yang terkandung di dalamnya, berbeda dengan kekuatan-kekuatan lain yang dimasukkan pada bendanya. Contohnya, kita memasukkan kekuatan kodam pada batu akik, terserah batu akik apapun, seperti halnya yang pernah saya tunjukkan sekitar 1 tahun lebih yang lalu, saya pernah mempraktekkan untuk memasukkan kekuatan kodam yang bersifat proteksi ke dalam
batu akik bacan, yang mana kodam tersebut itu memiliki energi yang lebih dominan ke arah proteksi. Langsung saya tes di situ, alhamdulillah berhasil, sehingga gelas yang menjadi sasaran waktu saat saya pas membidiknya dengan senapan angin itu tidak sampai pecah, begitu. Karena yang saya bahas di sini sifatnya alami, sehingga kita harus bisa menilai, kita harus bisa pintar-pintar memilih dari bahannya yang juga sangat mendukung dan juga sangat berkaitan dengan energi secara alami yang terkandung di dalamnya, begitu. Sekali lagi juga saya katakan, tentunya pada sebuah fosil gali kelor dengan fosil gali asam yang memang sudah benar-benar aktif. Lalu bagaimana kita membedakan antara bahan yang padat dengan bahan yang kurang padat atau bahan yang kropos? Mungkin mudah sekali jika kita membedakan antara bahan yang tidak kropos dengan yang kropos ya. Ini sangat mudah sekali. Cukup dilihat secara langsung, bahkan melalui video atau foto pun bisa. Tapi untuk melihat bahan yang padat dengan yang kurang padat ini bagaimana? Ini juga tidak mudah khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula, tapi ini cukup mudah sekali buat sahabat-sahabat yang sudah senior. Ya, khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula, kita bisa menilai, kita bisa melihat bagian seratnya. Jikalau seratnya itu terlihat lebih halus, lebih padat dan lebih rapat, itu menentukan, tapi tidak 100%, menentukan kurang lebih sekitar 80% menurut perkiraan, itu termasuk kategori dari bahan yang lebih padat dibanding dari bahan yang kurang padat, begitu. Lalu apakah jikalau seratnya itu kurang rapat, kurang halus, ini sudah pasti dari bahan yang kurang padat? Belum tentu juga, tapi kebanyakan mayoritas dari serat yang kurang halus, kurang rapat ini memiliki bahan atau material yang kurang padat, sehingga energinya secara alami yang bersifat sebagai sarana proteksi ini juga kurang kuat, meskipun mendominasi atau lebih mengarah ke arah proteksi. Biasanya ini lebih mengarah ke pengasihan secara umum dan juga bisa dimanfaatkan sebagai media terapi, yang mana ini juga pernah dibuktikan dari sahabat subscriber yang pernah berkali-kali menunjukkan ke saya bahwasanya beliau juga memiliki fosil gali kelor yang meskipun bahannya kurang padat, selama fosil gali kelor itu sudah aktif secara alami, insya Allah bisa dipakai sebagai sarana media terapi atau pengobatan. Apalagi yang memiliki serat yang padat, otomatis lebih besar lagi energinya dikarenakan bahannya ini lebih padat lagi dibanding dari bahan yang kurang padat. Dan di sini akan saya ulangi seperti yang pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya, antara fosil gali kelor yang lebih mengarah dominan ke energi yang bisa dipakai sebagai sarana terapi atau pengobatan, yaitu jenis fosil gali kelor yang memiliki minimal 2 unsur warna, yaitu warna coklat dengan warna yang hitam pekat. Meskipun memiliki 3 unsur warna itu juga tidak masalah, biasanya ada sedikit warna kemerahan atau warna kekuningan. Ini juga bisa dipakai sebagai sarana untuk media terapi atau pengobatan. Lalu yang memiliki warna hitam polos atau hitam pekat, tidak ada unsur warna lain, apakah tidak bisa dipakai sebagai sarana untuk pengobatan? Bisa saja teman-teman, bisa dimanfaatkan sebagai sarana terapi atau pengobatan. Hanya saja akan lebih tepatnya energinya secara alami lebih dominan yang memiliki minimal 2 unsur warna, yaitu warna hitam dengan warna coklat. Sedangkan yang paling tepat dipakai sebagai sarana untuk media pengasihan secara umum atau bisa dipakai sebagai sarana untuk yang berprofesi sebagai pedagang dan lain sebagainya. Ini yang memiliki bintik-bintik seperti motif pori-pori, seperti pori-pori tapi sebenarnya bukan. Ini hanyalah motif dari seratnya yang terkesan seperti pori-pori sehingga terlihat bintik-bintik gitu. Ini juga sudah pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Dan ini juga sudah pernah saya buktikan dengan sahabat saya bahwasanya yang memiliki serat atau motif bintik-bintik yang terkesan seperti pori-pori ini, meskipun di booster berkali-kali, tidak bisa mampu menahan senapan angin pada saat pas senapan angin sasarannya gelas, sehingga gelasnya pecah. Meskipun ada proteksinya juga, tapi ini arahnya lebih ke pengasihan secara umum, begitu. Sedangkan yang lebih dominan ke proteksi, juga penunjang kewibawaan dan juga penetralisir energi negatif. Meskipun ini memiliki unsur warna lain, katakanlah 2 unsur warna ataupun 3 unsur warna, bahkan 4, bahkan mencapai 5 unsur warna yang biasa disebut dengan pancawarna atau fosil gali kelor pancawarna. Ini juga ada kalanya bisa, dikarenakan apa? Pas bagian hitamnya, ini juga ada kalanya bisa memiliki proteksi yang lumayan kuat, sehingga
pada saat pas dibidik dengan senapan angin sasaran gelas, gelasnya tidak sampai pecah. Dikarenakan apa? Pas bagian unsur warna hitamnya, ini seratnya halus, padat, sehingga memiliki energi yang lebih dominan ke arah proteksi juga, selain bisa dipakai untuk media pengobatan. Ya, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga penjelasan singkat di video saya kali ini mudah difahami dan mudah dimengerti, khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula, untuk lebih mengenali lagi tentang fosil gali kelor dengan fosil gali asem. Ya, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.